Halo teman-teman, kali ini aku akan share pengalamanku selama pakai Iconet udah hampir 2 bulan. Nah, di hari pertama aku daftar lewat orang kenalan, kebetulan marketingnya Iconet ya. Jadi dia nawarin ke aku kalau ada paket 10 MB yang harganya cukup murah, yaitu 198.000 ya untuk per bulannya. Dan kalau udah kena pajaknya jadi 220-an ya untuk per bulannya. Jadi sistem Iconet tuh nggak prabayar kayak IndiHome. Iconet itu jadi sistemnya bayar dulu baru nikmati internetnya. Beda kalau pasang pertama kayak IndiHome ya. Pasang pertamanya itu misal kita pasang hari ini. Nah, bayarnya itu bulan depan itu kalau IndiHome. Nah, kalau Iconet ini kita harus bayar dulu, bayaran per bulannya itu 220-an ya, yang 10 MB. Di Indomaret atau Alfamaret bisa, atau transfer bank. Kemudian baru kalian bisa nikmati akses internetnya. Oke, kita akan bahas ini sistem pemasangannya. Jadi banyak nih yang aku dengar di internet kabar miring tentang Iconet ini yang katanya provider baru yang cukup mengecewakan dalam segi pelayanan ya. Di Facebook juga banyak aku lihat thread-thread yang berkeliaran tentang Iconet ini kalau pelayanannya buruk terus pemasangannya jelek. Tapi menurut aku di daerah aku ini termasuk pemasangannya cepat ya. Jadi pas aku request ya, misal hari ini ya siang hari, besok paginya langsung dipasang. Tergantung teknisinya juga mungkin ya. Jadi teknisinya kalau lagi ada side jobnya, jadi teknisinya ini katanya freelance juga. Jadi aku udah pernah tanya teknisinya ya, jadi dia kadang freelance masang kabel dari IndiHome, kadang juga di Iconet gitu. Jadi dia itu nge-freelance, bukan karyawan tetap modelnya. Kemudian apalagi yang dibahas nih di oh ya, aku pernah gangguan juga ya, karena belum satu bulan pemakaian sih. Kebetulan nih ada tetangga yang iseng mutus kabel ya, ini Konet itu. Tetangga yang iseng atau mungkin dikira kabel apa ya, sembarangan kabel lah, atau dia nggak tahu mungkin itu kabel internet, jadi diputus saja dan tiba-tiba tengah malam koneksiku mati. Nah, setelah koneksiku itu mati, akulah lapor lah langsung dari aplikasinya dan juga dari marketing tempat aku daftar Iconet tersebut, dan langsung lah dikasih tahu teknisinya, hey ini ada gangguan nih, coba deh periksa gitu. Gitulah bahasanya mungkin ya, marketingnya ke teknisinya yang udah masang kemarin. Dan katanya ada garansi 1 bulan ya. Jadi pas aku lapor malamnya itu, besoknya langsung didatengin. Jadi kabar miring tentang pelayanannya sih mungkin tergantung daerah masing-masing ya, atau tergantung teknisi kalian ya. Tapi di daerah aku pelayanannya cukup bagus juga sih Iconet ini. Dan kalau gangguan, kalau kita lapor itu diprosesnya lumayan cepet ya. Jadi langsung diperbaiki kabelnya dan tidak diminta biaya sepeser pun.
katanya masih garansi 1 bulan. Karena aku belum pakai 1 bulan, teknisinya bilang, Mas mau aku ngomong kan ke teknisinya setelah dia memperbaiki internetnya, Mas bayar berapa ya kalau ini benerin kabelnya ini? Oh enggak mas, gratis, karena masih garansi juga 1 bulan. Nah itu teknisinya bilang begitu, katanya garansi. Dan aku nggak enak aja nih, masa iya garansi, tapi kalau bayar juga sayang juga ya keluar duit. Ya aku kasih makanan sedikit lah, ngopi gitu, biar dia juga sedikit semangat gitu. Nah kita bahas apa lagi? Oh gangguan ya, pernah gangguan juga kemarin setelah pemakaian 1,5 bulan. Saat gangguan itu selalu tengah malam ya, atau jam-jam sepi itu. Gangguan internetnya nggak bisa sama sekali, dan aku lapor lah ke aplikasi My Icon ya di Play Store, itu kita download. Jadinya pas aku lapor itu tengah malam ya, kemudian paginya aku cek udah bisa. Jadi pelayanannya udah makin membaik sih menurutku ya, walaupun ini provider baru ya di daerahku, saingannya ya itulah IndiHome ya. Si merah ya, jangan kita sebut lah, si merah. Di setelah aku berhenti di sini, aku nggak bilang IndiHome itu jelek, tapi sistem VoOP-nya itu cukup ya mengecewakan lah ya. Tapi kalau di Econet ini katanya nggak ada sistem VoOP. Kemudian oh ya, aku akan bahas ini internetnya. Mohon maaf ya agak panjang ya penjelasannya. Jadi kalau untuk internetnya itu 1:1 ya, untuk download 1, kemudian untuk uploadnya juga 1. Kalau IndiHome kan downloadnya lebih gede ya daripada uploadnya. Saat aku tes speed test juga realnya 1,2 Mbps ya. Jadi ini masih up to ya, kalau yang untuk 10 MB bisa jadi kurang, bisa jadi lebih ya. Jadi tergantung jam ramenya. Dan aku juga ngalami sedikit agak lemot ya pas jam-jam rame setelah sholat isya itu jam 8 ke atas. Kemudian mulai stabil lagi setelah jam 11 malam, karena itu pemakaiannya udah mulai sepi. Jadi Iconet ini menurutku bagus-bagus aja sih, provider baru yang udah mampu survive menyaingi ya si merah yang ada di sebelah ya, yang katanya banyak aturan, banyak VoOP-nya juga. Ya, menurut aku sih good Iconet. Jadi aku nggak nyaranin kalian buat pindah sih, cuma selama aku pakai Iconet itu pelayanannya udah mulai membaik, tidak seperti yang kalian dengar di Facebook internet. Jadi mungkin itu karena teknisinya, atau mungkin karena udah baru ada di daerah kalian juga ya. Jadi maklum lah, karena provider baru juga. Aku yakin kalau Econet ini udah cukup lama ya survive di dunia perinternetan, dia bakalan memperbaiki pelayanannya. Itu aja sih sedikit cerita aku tentang pemakaian Econet selama 2 bulan ini. Thank you udah nonton, sampai jumpa.